Selamat pagi insan K3. Ini adalah video pertama dari channel ini yang akan membahas essential responsibilities and the motivations for becoming a safety officer atau peran tanggung jawab dan motivasi menjadi seorang ahli K3. Sebelum memulai video ini, perkenalkan nama saya Angga, saya seorang praktisi K3 yang akan sharing terkait pengalaman, best practice, implementasi K3 dan lain-lain. Di tempat kerja saat ini, petugas K3 memainkan peran penting dalam memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Video ini akan mengeksplorasi tanggung jawab dan motivasi penting yang mendorong individu memilih karir penting ini, yaitu petugas K3. Petugas K3 memiliki sejumlah tanggung jawab utama yang sangat penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama mereka. 1. Identifikasi dan evaluasi risiko. Mengidentifikasi bahaya potensial di tempat kerja dan melakukan penilaian risiko untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah kecelakaan atau penyakit. Petugas K3 memiliki tanggung jawab penting dalam menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di tempat kerja. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan. 1. Penilaian awal. Petugas K3 melakukan penilaian awal terhadap kondisi tempat kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang ada. 2. Pengembangan kebijakan. Berdasarkan penilaian awal, petugas K3 mengembangkan kebijakan dan prosedur keselamatan yang sesuai dengan regulasi dan standar industri. 3. Sosialisasi kebijakan. Petugas K3 menyampaikan kebijakan dan prosedur keselamatan kepada seluruh karyawan melalui pelatihan, rapat, dan komunikasi lainnya. Tujuannya adalah memastikan semua orang memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. 4. Penyediaan alat pelindung diri, APD. Petugas K3 memastikan bahwa semua alat pelindung diri yang diperlukan tersedia dan digunakan dengan benar oleh karyawan. 5. Inspeksi dan audit rutin. Petugas K3 secara rutin melakukan inspeksi dan audit keselamatan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan K3 dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. 6. Pelaporan dan dokumentasi. Mereka menyimpan catatan yang akurat mengenai semua kegiatan terkait K3, termasuk pelatihan, inspeksi, dan insiden. 7. Penanganan insiden. Jika terjadi insiden atau kecelakaan, petugas K3 melakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan agar tidak terulang. 8. Tinjauan dan peningkatan berkelanjutan. Petugas K3 terus-menerus meninjau dan memperbarui kebijakan serta prosedur keselamatan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. 9. Kampanye keselamatan. Mengadakan kampanye keselamatan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Petugas K3 memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pelatihan kepada karyawan. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil dalam menyelenggarakan pelatihan K3. 1. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Menentukan area yang membutuhkan pelatihan berdasarkan penilaian risiko dan kebijakan perusahaan. 2. Pembuatan pelatihan. Mengembangkan materi pelatihan yang relevan, mencakup topik-topik seperti penggunaan alat pelindung diri, prosedur darurat, penanganan bahan berbahaya, dan praktik kerja yang aman. 3. Pelaksanaan pelatihan. Menyelenggarakan sesi pelatihan, baik secara langsung maupun daring, dengan metode yang interaktif untuk memastikan pemahaman yang baik dari peserta. 4. Evaluasi efektivitas pelatihan. Mengukur efektivitas pelatihan melalui tes, survei, atau penilaian kinerja untuk memastikan bahwa karyawan benar-benar memahami dan dapat menerapkan apa yang mereka pelajari. 5. Pemberian sertifikat. Setelah menyelesaikan pelatihan, karyawan dapat menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan memahami materi pelatihan, baik training internal maupun eksternal. 6. Tindak lanjut dan refresher. Memberikan pelatihan berkelanjutan dan sesi penyegaran secara berkala untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan karyawan tetap up to date. 7. Dokumentasi. Menyimpan catatan lengkap mengenai semua pelatihan yang diberikan, termasuk daftar hadir, materi yang disampaikan, dan hasil evaluasi.
Dengan melaksanakan pelatihan K3, petugas K3 membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di antara rekan, yang pada akhirnya berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih aman. Petugas K3 bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap standar dan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Monitoring compliance K3, keselamatan dan kesehatan kerja, membawa banyak manfaat penting bagi perusahaan dan karyawan. Berikut beberapa manfaat utamanya. 1. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan K3, perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja, serta menjaga kesehatan karyawan. 2. Mematuhi regulasi hukum. Monitoring compliance memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar keselamatan yang berlaku, sehingga menghindari denda dan sanksi hukum. 3. Meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat meningkatkan produktivitas karyawan. Pekerja yang merasa aman cenderung lebih fokus dan efisien dalam bekerja. 4. Mengurangi biaya. Dengan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, perusahaan dapat mengurangi biaya dengan kompensasi pekerja, perawatan medis, dan hilangnya produktivitas. 5. Meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan menarik bagi karyawan dan mitra bisnis. 6. Meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan dilindungi oleh perusahaan lebih mungkin merasa puas dengan pekerjaan mereka dan lebih terlibat dalam proses kerja. 7. Pengelolaan risiko yang lebih baik. Monitoring compliance membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih awal, sehingga dapat mengambil tindakan pencegah yang tepat sebelum terjadi insiden. 8. Perbaikan berkelanjutan. Melalui proses monitoring, perusahaan dapat terus mengevaluasi dan memperbaiki program K3, memastikan bahwa mereka selalu selangkah lebih maju dalam menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan. Monitoring compliance K3 adalah aspek krusial menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Salah satu tanggung jawab kritis petugas K3 adalah melakukan investigasi kecelakaan untuk memahami penyebab dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan investigasi kecelakaan. 1. Menanggapi kejadian. Segera setelah kecelakaan terjadi, petugas K3 harus memberi kapan cepat untuk mengamankan area, memberikan pertolongan pertama jika diperlukan, dan memastikan tidak ada bahaya lebih lanjut. 2. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang kejadian tersebut. Ini bisa termasuk mengambil foto, mengumpulkan bukti fisik, dan mencatat kondisi lingkungan saat kecelakaan terjadi. 3. Wawancara saksi. Melakukan wawancara dengan saksi dan pihak yang terlibat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Pertanyaan harus dirancang untuk mendapatkan fakta, bukan menyalahkan. 4. Analisis data. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan. Ini bisa melibatkan pemeriksaan peralatan, prosedur kerja, pelatihan karyawan, dan kondisi lingkungan kerja. 5. Menentukan penyebab utama. Mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan dan faktor-faktor yang berkontribusi. Ini termasuk mencari tahu apakah ada kegagalan sistem, masalah peralatan, atau kesalahan manusia. 6. Membuat rekomendasi. Berdasarkan analisis, petugas K3 membuat rekomendasi untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Ini bisa termasuk perubahan dalam prosedur kerja, peningkatan pelatihan, atau perbaikan peralatan. 7. Pelaporan. Menyusun laporan investigasi yang lengkap dan jelas yang mencakup semua temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini harus diserahkan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya. 8. Tindak lanjut. Memastikan bahwa semua rekomendasi diterapkan dan mengefektivitas tindakan perbaikan. Ini juga melibatkan update kebijakan dan prosedur keselamatan berdasarkan temuan investigasi. 9. Evaluasi ulang. Melakukan evaluasi ulang terhadap prosedur keselamatan secara berkala untuk memastikan tidak ada faktor-faktor yang diabaikan dan semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan melakukan investigasi kecelakaan yang menyeluruh, petugas K3 dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mencegah kecelakaan di masa depan. Jika ada bagian yang ingin Anda ketahui lebih lanjut,
Awas jangan sampai salah motivasi ketika ingin memutuskan berkarir di K3. Banyak stigma bahwa petugas K3 kerja santai dan hanya foto saja, itu kurang tepat ya. Motivasi untuk menjadi petugas K3 bisa beragam dan sangat pribadi. Berikut beberapa alasan kuat mengapa seseorang mungkin termotivasi untuk mengejar karir di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Kepuasan membantu orang lain. Mengetahui bahwa pekerjaan Anda secara langsung melindungi kesehatan dan keselamatan orang lain bisa sangat memuaskan. 2. Tanggung jawab sosial. Menjadi petugas K3 memungkinkan Anda berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan memberikan tempat kerja yang aman. 3. Pengembangan profesional. Bidang K3 menawarkan peluang untuk terus belajar dan berkembang, baik melalui sertifikasi maupun pengalaman lapangan. 4. Stabilitas karir. Banyak industri yang membutuhkan petugas K3, dan permintaan untuk profesional di bidang ini cenderung stabil atau bahkan meningkat. 5. Meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan memastikan perusahaan mematuhi regulasi keselamatan, Anda membantu membangun reputasi positif perusahaan di mata karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. 6. Variasi dalam pekerjaan. Setiap hari bisa membawa tantangan baru, dari menangani insiden hingga merancang pelatihan baru. Pekerjaan ini jauh dari monoton. 7. Pengaruh positif. Anda bisa melihat dampak langsung dari pekerjaan Anda, seperti penurunan angka kecelakaan atau peningkatan kesadaran keselamatan di antara karyawan. 8. Peluang global. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang berlaku di seluruh dunia, memberikan Anda peluang untuk bekerja di berbagai negara dan budaya. Semua alasan ini membuat peran petugas K3 sangat berharga dan menarik bagi banyak orang. Karir sebagai petugas K3 menawarkan banyak peluang untuk pengembangan profesional. Berikut adalah beberapa cara di mana petugas K3 dapat mengembangkan karir mereka. 1. Sertifikasi dan pendidikan tambahan. Memperoleh sertifikasi tambahan seperti NEBOS, OSHA, atau sertifikasi ahli K3 umum dapat lebih banyak peluang karir dan meningkatkan kredibilitas Anda. 2. Pengalaman lapangan. Dengan semakin banyak pengalaman, Anda dapat mengambil peran yang lebih strategis, seperti menjadi konsultan K3 atau manajer K3 di perusahaan besar. 3. Pelatihan manajemen. Mengambil pelatihan manajemen dapat mempersiapkan untuk peran kepemimpinan di departemen K3 atau bahkan posisi manajerial di luar K3. 4. Networking. Bergabung dengan asosiasi profesional K3 dan menghadiri konferensi atau seminar dapat membantu Anda membangun jaringan dan mendapatkan wawasan dari profesional lainnya di bidang ini. 5. Spesialisasi. Anda bisa memilih untuk menjadi spesialis dalam bidang tertentu, seperti keselamatan konstruksi, keselamatan kimia, atau kesehatan kerja, yang dapat meningkatkan daya saing Anda di pasar kerja. 6. Pelatihan lintas fungsi. Mengambil pelatihan di bidang terkait seperti manajemen risiko keberlanjutan bisa memperluas wawasan dan peluang karir Anda. 7. Promosi internal. Di banyak perusahaan, ada jalur karir yang jelas untuk petugas K3 yang memungkinkan mereka untuk dipromosikan ke posisi yang lebih senior berdasarkan kinerja dan pengalaman. 8. Kontribusi pada inovasi. Terlibat dalam proyek-proyek inovatif yang meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja bisa membuat Anda dikenal sebagai pemimpin di bidang Anda. Dengan memanfaatkan peluang ini, petugas K3 tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, tetapi juga mencapai kepuasan karir yang lebih besar. Menjadi petugas keselamatan adalah pilihan karir yang bermanfaat yang menggabungkan tanggung jawab dengan motivasi untuk melindungi dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Memahami tugas penting dan motivasi pribadi dapat menginspirasi para profesional masa depan di bidang ini. Bagaimana? Apakah Anda tertarik menjadi petugas K3? Jika ada yang ingin dikomunikasikan bisa personal message ke akun LinkedIn dan social media pada deskripsi. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar channel ini terus bisa dikembangkan. Terima kasih sudah menonton. Salam Insan K3.